Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Di video kali ini, mari kita belajar lagi untuk kalian yang ingin mendaftar menjadi CPNS di tahun 2021 ini. Nah, kali ini yang ingin aku bahas tentang tes wawasan kebangsaan, yaitu untuk tema yang Bhinneka Tunggal Ika. Di sini akan aku kasih beberapa soal untuk kita latihan ya teman-teman. Yuk langsung aja kita lihat. Untuk soal yang pertama adalah soal apa? Tapi jangan lupa nih teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Silahkan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi kalau aku upload video. Dan silahkan kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Langsung aja kita lihat untuk soal yang pertama. Pengertian wawasan Nusantara berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan tahun 1998 tentang garis besar haluan negara adalah titik-titik. A. Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan Indonesia sebagai negara maritim dengan keragaman budaya dan agama. B. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan Indonesia yang bervariasi dan memiliki nilai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk memperoleh tujuan nasional. C. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia adalah ajaran yang diyakini kebenarannya boleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan dalam perjuangan menggapai tujuan nasional. Atau yang E. Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah dasar yang harus diciptakan, dipatuhi, dipelihara, dan ditaati agar setiap komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jawaban yang tepat untuk pengertian wawasan Nusantara berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan tahun 1998 tentang GBHN adalah yang C. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2. Implementasi wawasan Nusantara meliputi hal-hal berikut ini kecuali titik-titik. A. Penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis, yang nampak dari wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. B. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan keekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. C. Penerapan wawasan Nusantara dalam segi kehidupan sosial. Hal tersebut akan menciptakan sikap lahiriah dan batiniah yang menghormati, menerima, dan mengakui segala bentuk keragaman sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. D. Adanya tanggung jawab pengelolaan SDM yang memperhatikan kebutuhan pemerintah di tingkat pusat dan daerah secara timbal balik serta kelestarian SDM itu sendiri. E. Penerapan wawasan Nusantara dalam sendi kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa sehingga menimbulkan sikap bela negara dari setiap rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Untuk jawaban yang tepat adalah yang D, karena kecuali ya. Jadi jawabannya adalah adanya tanggung jawab pengelolaan SDM yang memperhatikan kebutuhan pemerintah di tingkat pusat dan daerah secara timbal balik serta kelestarian SDM itu sendiri. Jadi hati-hati untuk kalian semua, karena gini, untuk pengalaman tes yang tahun 2020 kemarin banyak temen yang cerita itu soalnya panjang-panjang, jadi kalian harus pintar memanage waktu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 3.
Untuk mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Persamaan dalam perbedaan, B. Tidak bersifat sektarian, C. Bersifat konvergen, D. Tidak bersifat formalitas, atau yang E. Bersifat divergen. Jawaban yang tepat untuk prinsip-prinsip kecuali ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, bersifat divergen. Soal nomor 4. Berikut yang bukan merupakan bentuk implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Berperilaku secara inklusif dalam kehidupan bermasyarakat. B. Mengakomodasi sifat pluralistik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. D. Memutuskan segala sesuatunya dengan jalan musyawarah mufakat. Atau yang E. Melakukan perbuatan dengan dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Jawaban yang tepat adalah yang C. Mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Nah, hati-hati untuk soalnya. Ini soalnya adalah yang bukan ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 5. Cinta tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara titik-titik. A. Mengekspor semua hasil bumi Indonesia dan mengimpor produk dari luar negeri. B. Mengurangi impor produk agar devisa negara stabil. C. Menggunakan produk luar negeri karena kualitasnya lebih baik. D. Tidak melakukan hubungan dengan negara manapun dan melakukan proteksi. E. Menggunakan produk dalam negeri jika terpaksa. Cinta tanah air dibuktikan dengan B. Mengurangi impor produk agar devisa negara stabil. Oke teman-teman semuanya, untuk yang tema Bhinneka Tunggal Ika kali ini dalam tes wawasan kebangsaan, kita latihan dulu untuk soal, ada 5 soal ya teman-teman. Nah, nanti akan aku share lagi soal-soal berikutnya buat kalian semuanya. Dan aku saranin teman-teman, nggak bosan-bosan aku saranin buat kalian tetap semangat meskipun kalian udah berkali-kali ikut CPNS, jangan patah semangat. Insya Allah kalau kalian banyak usaha, banyak berdoa, insya Allah usaha kalian akan membuahkan hasil yang kalian inginkan. Aku udah buktiin itu. Dan jangan lupa ya, kalian selalu latihan soal-soal, banyak berlatih dan membaca, karena dengan begitu kalian akan terbiasa membaca soal-soal sekitar CPNS atau seputar CPNS. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.